kita awalin akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan amal kebaikan, kegiatan yang sangat baik yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami ilmu agama melalui hadis-hadis Nabi SAW yang kita ambil dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis-hadis pokok yang dimuat oleh penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita masuki hadis yang ke-11. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi hadisnya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangan beliau. Al-Hasan bin Ali berkata, saya menghafal sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukanmu. Ya, tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu. Nah, atau tinggalkanlah yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini adalah hasan sahih. Hasan sahih. Ya. Jemaah rahimakumullah, kita mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah pamannya Nabi, tapi sekaligus menantu beliau, ya, atau sepupu, ya. Dan Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan putrinya Nabi, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Dari pernikahannya tersebut dikaruniai dua orang anak, diantaranya yaitu Al-Hasan dan Husain. Al-Hasan dan Al-Husain. Berarti Hasan dan Husain ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua keturunan Nabi yang ada hingga kini, nasab mereka seluruhnya itu berpangkal kepada mereka berdua. Berpangkal kepada Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain dalam hadis ini disebut dengan Sibti, atau Hasan disebut dengan Sibti Rasulullah. Apa itu Sibti? Sibti adalah cucu, tapi dari sisi anak perempuannya Rasulullah, yaitu dari Fatimah radhiyallahu anha. Ya, diistilahkan dengan Sibti. Karena anaknya Rasulullah adalah Fatimah. Beda kalau cucu dari anak laki-laki, itu disebut dengan Hafid. Hafid. Pakai dal. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan tentang cucunya ini
sebagai Raihanah. Hasan dan Husain adalah Raihanah. Para ulama berbeda pendapat, apa maksud dari Raihan? Raihan. Kalau sampai sekarang juga ada anak atau laki-laki disebut dikasih nama Raihan, kalau anak perempuan dikasih nama anak apa Raihan. Iya, dibedakannya dengan tak marbutah. Nah, di sini disebut dengan Raihanah, itu kata para ulama asalnya Raihan itu adalah bunga, ya, nama bunga yang harum baunya, aromanya menyenangkan. Iya, jadi sejenis bunga atau tanaman atau tumbuhan yang aromanya sangat wangi. Aromanya sangat wangi. Nah, ini perumpamaan Al-Hasan dan Husain seperti bunga yang harum, yang biasa dicium, ya, karena memiliki wangi yang enak. Jadi seakan-akan Hasan dan Husain ini adalah raihanah di akhirat yang ada di dunia. Begitu. Ada juga yang menafsirkan maksudnya raihanah adalah kesayangan Nabi. Kesayangan. Kenapa? Karena kalau kita berada di sisi sebuah pohon atau tanaman atau kebun atau taman yang di situ banyak bunga-bunga yang memiliki aroma yang menyenangkan, maka kita berada di sisi itu merasa ketenangan, merasa nyaman, merasa senang. Ya, buktinya orang-orang kalau ingin refreshing, di antara tempat refreshing yang mereka tuju adalah taman, sehingga ada taman bunga. Ya. Nah, jadi Al-Hasan dan Husain ini adalah kesayangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena cucu. Dan memang kakek itu biasanya lebih sayang kepada cucu daripada ayah kepada anaknya sendiri. Ya. Terkadang seorang ayah itu perasaannya biasa-biasa aja sama anaknya. Tapi kalau kakek, itu kasih sayangnya kepada cucu lebih besar. Nah, ini mungkin bisa dirasakan oleh mereka yang sudah punya cucu ya. Nah, itulah yang dimaksud dalam hadis ini ketika Imam An-Nawawi menyebutkan hadis riwayat dari Al-Hasan bin Ali, Sibti Rasulullah, cucu Rasulullah, wa raihanatihi, dan apa kesayangannya Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian ada hadis-hadis yang disampaikan Nabi terkait dengan keutamaan Al-Hasan dan Husain. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Inna bni hadha sayyidun. Nah, terutama Al-Hasan ya. Dalam hadis ini tentang Hasan saja. Al-Hasan, ini cucunya Nabi yang bernama Al-Hasan bin Ali. Inna bni hadha sayyidun. Cucuku ini adalah sayyid. Artinya pemimpin. Wa la'allallaha ayusliha bihi baina fi'ataini azimatain minal muslimin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin melalui perantara Al-Hasan ini. Ya, Masya Allah. Jadi benar apa yang Nabi katakan. Ya, terbukti bahwa Al-Hasan akan menjadi juru damai. Ketika terjadi pertikaian
antara dua kelompok besar. Jadi disebutkan dalam sejarah bahwa setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka kursi kepemimpinan atau khilafah itu tentu diserahkan kepada putranya yang terbesar, ya, yaitu Al-Hasan. Nah, di masa pemerintahannya Al-Hasan, terjadilah pertikaian kaum muslimin, sehingga menjadi dua kubu. Ada kubu Al-Hasan dan ada kubu Muawiyah. Ya, ada kubu Muawiyah. Maka ketika terjadi pertikaian di antara dua kubu besar ini, Al-Hasan pun menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Muawiyah. Ya. Barulah setelah itu kaum muslimin akhirnya bersatu. Gitu ya. Nah, jadi sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa cucuku ini, yakni Al-Hasan, dia adalah pemimpin yang akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin, ya, dengan melalui perantaranya. Ini terbukti. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan ini jauh sebelumnya, 40 tahun Hijriah. Ya. Jadi kejadiannya baru 40 tahun setelah itu. Kemudian hadis ini juga sebagai bukti atas benarnya sabda Nabi. Karena Nabi mengatakan khilafatun nubuwah salasuna sana. Khilafah atau kepemimpinan pengganti kenabian setelah itu ada 30 tahun. Summa yu'tillahul mulk. Kemudian setelah itu Allah akan memberikan kerajaan, kekuasaan kepada yang dia kehendaki. Nah, maka khilafah sebagai pengganti kenabian setelah Nabi Muhammad SAW itu berlangsung 30 tahun saja. Abu Bakar Siddiq, ini setelah Nabi wafat. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar, Utsman bin Affan. Kemudian setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu berlanjut kepada Al-Hasan bin Ali. Ya. Nah, selesailah khilafah nubuwah di masanya Al-Hasan bin Ali. Setelah itu pemerintahan dalam Islam berubah menjadi sistem kerajaan. Nah, yang menjadi raja pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa khilafah kenabian, ya, khilafah nubuwah itu setelah 30 tahun dan terbukti. Ya. Setelah itu Allah memberikan kerajaan, ya, kepada siapa yang dia kehendaki, dan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah raja yang pertama setelah khilafah kenabian atau khilafah nubuwah. Nah, kemudian itu hadis tentang keutamaan Al-Hasan, bahwa dia akan menjadi juru damai dua kelompok yang bertikai. Ada hadis yang lain yang juga menjelaskan tentang keutamaan Hasan dan Husain. Kalau tadi Hasan saja, ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah wa abuhuma khairun minhuma. Kata Nabi SAW, Hasan dan Husain itu adalah pemimpin para pemuda ahli surga. Jadi penduduk surga ada pemimpinnya. Nah, dari kalangan yang pemudanya, maka pemimpin para pemuda ahli surga adalah Hasan dan Husain. Wa abuhuma khairun minhuma. Sedangkan ayah keduanya, yaitu Ali bin Abi Thalib, lebih baik dari Hasan dan Husain. Ya.
Nah, inilah jamaah azan Allah wa iyyakum yang wajib untuk kita imani, kita yakini bahwa Hasan dan Hussein akan menjadi pemimpin bagi para pemuda di surga kelak. Kita imani hal ini. Kenapa? Karena yang mengabarkannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib setiap umat Islam ya untuk mengimani hal ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang tadi kita bawakan menunjukkan Hasan itu lebih mulia daripada Husain. Ya, di samping Hasan lebih tua daripada Husain, bahkan Ali bin Abi Thalib itu dikenal kunyahnya dengan Abul Hasan, bukan Abul Husain. Tapi orang-orang Syiah ternyata terbalik. Kita dapati mereka lebih memuliakan Husain daripada Al-Hasan. Ya, ini menurut orang-orang Syiah. Padahal yang benar Hasan lebih mulia dari Husain, bukan Husain yang lebih mulia dari Hasan. Iya, apalagi orang-orang Syiah ini kadang berlebihan di dalam memutuskan Husain sampai mereka mengatakan siapapun yang menziarahi kuburan Husain yang ada di Karbala, Irak, itu katanya pahalanya seperti 20 kali haji atau 20 kali umroh. Ini ada di dalam kitab mereka, ya, tapi jelas ini sebuah kebatilan. Kenapa orang-orang Syiah tidak begitu mengagungkan Al-Hasan? Ya, sebagaimana pengagungan mereka terhadap Husain, ya, ya mungkin hanya semata-mata karena Husain terbunuh secara zalim di Karbala. Ya, padahal itu tidak menjadi dasar untuk lebih mengutamakan Husain daripada Al-Hasan. Ya, intinya Hasan itu lebih mulia daripada Husain dan kedua-duanya merupakan cucu Rasulullah SAW dan kesayangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Hasan berkata, "Hafidtu bin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menghafal sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu." Gitu ya. Sebetulnya ada yang menyebutkan asbabul wurud. Asbabul wurud artinya sebab munculnya hadis ini. Kalau Al-Quran kan asbabun nuzul. Adapun hadis asbabul wurud. Al-Hasan menceritakan kepada salah seorang bernama Abul Hawra, waktu dia masih kecil, dia pernah ngambil sebutir kurma yang dia temukan, ya, kurma sedekah. Lalu Hasan memakannya. Melihat hal itu, sang kakek, yakni Rasulullah SAW, segera mengeluarkan kurma yang ada di mulut cucunya ini dan membuangnya. Terus ada yang tanya ke Nabi, apa masalahnya ya Rasulullah kalau anak kecil ini memakan kurma tersebut? Maka Nabi menjelaskan, inna ala Muhammadin la tahillu lana sadaqah. Sesungguhnya kami, ya, keluarga Muhammad tidak halal memakan harta sedekah. Gitu ya. Nah, jadi dikhawatirkan kalau kurma yang terjatuh itu adalah harta sedekah. Maka Nabi berkata, tinggalkan perkara yang meragukanmu menuju kepada perkara yang tidak meragukanmu. Ya. Karena kejujuran itu adalah ketenangan di hati, sedangkan kedustaan itu adalah keraguan. Ya. Nah, jadi hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjauhi perkara yang meragukan. Ya. Dan ambillah yang tidak meragukan, yang sudah jelas kehalalannya.
Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sikap wara, ya, sikap wara. Kalau eh, dalam bahasa Arab kita ketahui ada dua istilah, ada wara dan zuhud. Apa itu wara? Wara itu meninggalkan sesuatu yang mungkin bisa memudaratkan kita di akhirat. Kita nggak ingin di akhirat celaka gara-garanya. Makanya kita tinggalkan. Contohnya tadi, ketika ada kemungkinan kurma itu kurma sedekah, sedangkan kurma sedekah diharamkan atas keluarga Nabi, maka Nabi apa mengeluarkannya lagi dari mulut cucunya Al-Hasan. Kenapa? Khawatir nanti akan membahayakannya di akhirat ketika hisab. Nah itulah wara, meninggalkan sesuatu yang mungkin bisa memudaratkan kita di akhirat, mencelakakan kita, membinasakan kita, atau menjadi sebab kita diazab karenanya. Adapun zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat di akhirat. Ya. Apa manfaatnya buat saya kalau saya melakukan ini nanti di akhirat? Kalau dia dapati tidak ada manfaat untuknya di akhirat nanti, maka dia tinggalkan. Nah, itulah zuhud. Jelas ya? Jadi kalau zuhud itu terkait dengan manfaat di akhirat, kalau wara terkait dengan mudarat. Ada kekhawatiran memudaratkanmu di akhirat, maka tinggalkan. Nah, itulah yang disebut dengan wara. Nah, hadis ini adalah berbicara tentang sikap wara. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya sudah berlalu hadis yang keenam. Ya, hadis yang keenam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, dan di antara keduanya ada yang syubhat, ada yang meragukan. Iya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah terbebas. Dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Tapi yang terjatuh ke dalam syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Ini kita sudah jelaskan waktu itu di hadis yang ke-6. Nah, hadis yang sedang kita bahas yang ke-11 dari Hasan bin Ali, ini menegaskan apa yang disebutkan di hadis yang ke-6 tadi. Dan maknanya sama. Maknanya sama. Yaitu ketika kita dihadapkan pada perkara-perkara syubhat, maka sikap kita adalah menghindarinya, meninggalkannya. Iya, menjauhinya. Beda dengan perkara yang sudah jelas halalnya. Kita bisa dengan yakin melakukannya. Ya, begitu juga perkara yang sudah jelas keharamannya. Kita juga yakin untuk meninggalkannya. Nah, tapi perkara-perkara yang syubhat ini, kewajiban kita adalah meninggalkan yang syubhat. Ya, meninggalkan yang syubhat. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang anjuran agar kita meninggalkan yang ragu, yang meragukan. Kenapa? Karena sesuatu yang meragukan dikhawatirkan akan memudaratkan kita di akhirat nanti. Ya, gitu ya. Dan itulah yang tadi disebut dengan istilah apa? Wara. Nah, gimana contoh-contoh praktik meninggalkan sesuatu yang meragukan? Misalnya pertama terkait dengan muamalah, ya, terkait dengan muamalah harta. Ini luar biasa dari salafus salih mencontohkan, ya, di antaranya adalah yang terkenal yaitu eh, kisah siapa? Contohnya wara, yaitu Nafi'
tentang Umar bin Khattab. Nih, atau diantaranya juga Yazid, ya, Yazid bin Zur'i rahimahullah. Disebutkan bahwa Yazid ini mewarisi harta ayahnya sebesar 500.000 dirham. 500.000 dirham itu terhitung banyak ya. Nah, ini warisan dari bapaknya. Tapi Yazid tidak mau mengambilnya. Padahal dia termasuk berhak karena dia ahli waris. Kenapa dia tidak ambil? Ketika ditanya apa alasannya, ternyata alasannya karena sang ayah dahulunya bekerja di sisi sultan. Ya, di sisi sultan. Dia khawatir kalau ayahnya itu pernah mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, ya mungkin seperti zaman sekarang, orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu kan rawan dengan suap, ya, rawan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat. Apakah yang disebut dengan markup belanja atau model-model korupsi lainnya. Ya, karena seseorang yang bekerja di lingkungan pemerintahan rawan akan penghasilan yang haram. Karena kekhawatiran inilah akhirnya dia tidak mau mengambil harta warisan dari ayahnya. Nah, ini contoh bagaimana salaf meninggalkan sesuatu yang meragukannya. Nah, begitu juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu dalam masalah muamalah ya. Masalah muamalah contohnya juga banyak. Yang terkenal adalah tadi ya. Dalam hal lainnya misal atau contoh dalam masalah muamalah, kalau kita ragu terhadap satu muamalah, ini untungnya berapa, atau ini sebenarnya sebagai untung ataukah apa, ya kalau kita ragu tinggalkan, ya kita tinggalkan, kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita di akhirat, karena termasuk yang akan dihisab di akhirat adalah harta, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Iya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, kalau tadi contoh pertama yaitu masalah wara dengan meninggalkan muamalah yang masih meragukan. Ya, ada juga kisah lain, misalnya Muhammad bin Sirin itu dia pernah meninggalkan keuntungan 40.000 dirham. Ya, Muhammad bin Sirin pernah bermuamalah, ya, keuntungannya 40.000 dirham, tapi dia tinggalkan. Gimana ceritanya? Ya karena dia ragu akan hukumnya. Ragu akan hukumnya. Ya. Dia lebih baik meninggalkan keuntungan yang besar tersebut hanya semata-mata ragu akan hukumnya. Ya. Kalau masalah rezeki ini perkara yang sudah diatur oleh Allah, perkaranya mudah insya Allah. Tapi terkait dengan penghasilan, itu di akhirat bukan perkara mudah, perkara berat. Ya. Intinya jangan sampai hanya karena keuntungan duniawi, kemudian akhirat kita terancam karenanya. Nah, begitu juga misal terkait dengan masalah hukum, ya. Terdalam masalah hukum ibadah misalnya, ada perselisihan pendapat
di kalangan ulama, maka ambillah yang paling berat, yang paling berat. Misal tentang sholat berjamaah. Nah, ini kan ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Dan kalau kita menimbang-nimbang kedua pendapat tersebut, ya, maka kita bisa membandingkan mana lebih kuat dari keduanya. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak bisa memiliki ilmu tentang hal tersebut, masih rancu menurut kita, maka kita mengambil hukum yang lebih berat. Yang mengatakan apa? Sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Kenapa? Karena kita keluar dari perselisihan. Iya, kita keluar dari perselisihan. Begitu juga misalnya contoh lain terkait dengan hukum rokok misalnya. Apa sih hukum rokok? Iya, karena ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Maka kalau mengambil kaedah tadi, ambillah hukum yang lebih berat, yaitu yang mengatakan haram. Kenapa? Karena mereka yang mengatakan merokok itu haram, ya, itu lebih selamat. Itu lebih selamat dari kesalahan, selamat dari dosa. Ya. Nah, ini contoh yang dimaksud meninggalkan perselisihan yang terjadi di tengah para ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat. Contohnya tadi terkait dengan rokok, atau contohnya juga terkait dengan apa, sholat berjamaah misalnya, dan yang lain. Nah, ini lebih menenteramkan jiwa kita, menenteramkan hati kita. Kemudian juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun kaidah yang menyatakan keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan, ini bukan berkaitan dengan pembahasan kita. Ya. Bukan berkaitan dengan bab wara. Tapi ini kaidah agar kita bisa tenang dalam menjalankan ibadah. Ya, agar kita apa? Bisa tenang dalam menjalankan ibadah. Makanya yang dicontohkan oleh Nabi SAW di antaranya ketika seseorang sholat, jangan dia membatalkan sholatnya hanya gara-gara keraguan yang muncul, yaitu antara buang angin atau tidak. La yansarif hatta yasma' sautan au yajidarihan. Kata Nabi SAW, jangan dia batalkan sampai dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Nah, gitu kan? Makanya dari hadis ini para ulama membuat kaidah bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ya, sebagaimana contoh dalam hadis, seseorang yang yakin bahwa sholat yang dilakukan sebelumnya dia telah bersuci, dia telah berwudu, terus di tengah sholat dia merasakan seakan-akan ada angin yang bergerak di duburnya. Selama dia belum yakin apakah buang angin ataukah tidak, maka tidak boleh dia membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena keyakinannya bahwa dia telah bersuci, bahwa dia di atas toharah, tidak bisa dibatalkan dengan sebab keraguan, buang angin. Gitu ya. Kecuali dia betul-betul yakin karena mencium baunya, atau mendengar suara bunyinya, baru harus dia batalkan. Gitu ya. Nah, adapun selagi masih ragu-ragu, dan itu apa demi ketenangan ibadah kita, maka tadi yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Iya. Nah, inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimaksud dalam hadis da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Bisa dibaca yaribuk, bisa dibaca yuribuk. Bisa di fathah, bisa di dhammah. Kedua-duanya bacaan yang benar dan maknanya sama. Tinggalkan yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Demikian
penjelasan dari hadis yang ke-11 ini. Silakan kalau ada hal yang kurang jelas yang ditanya, tafadhalu. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada Ustadz Abdullah Syaroni atas materi pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. maaf apa saya enggak ini jaringan kurang bagus ini video. Ini terkait dengan hadis yang tadi yang terkait dengan apa tadi ya, apa kentut. Ini kan juga kita sering Pak buang air kecil. Kadang buang air kecil itu tidak tuntas kita bersihkan. Mungkin karena ada suatu penyakit. Sehingga setelah kita berwudu, kemudian kita sholat pada saat kita ruku maupun sujud, kadang ada yang keluar itu Pak Ustadz. Ah, yang keluar ini apakah, tapi ini ya bisa saja karena ada penyakit kan, karena mungkin ada sesuatu di dalam tubuh kita sehingga pada saat kita kencing pun tidak tuntas keluarnya walaupun kita sudah berupaya. Apakah kalau seandainya keluar kemudian kita merasa ini keluar, apakah kita otomatis batal sholat kita kemudian mengulangi, atau kemudian seperti yang dijelaskan tadi ya ada kerogram apakah ini keluar dengan sengaja atau tidak sengaja, ini gimana dengan kondisi sholat kita tadi Pak Ustadz? Apakah kita harus ulang lagi? Karena ini kan penyakit pasti akan berulang terus. Baik. Kalau kita, ya makasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Jemaah sekalian rahimakumullah. Memang di antara syarat sahnya salat adalah at-taharah, bersihnya dari najis. Air kencing itu asalnya najis. Sehingga ketika salat merasakan keluar, maka dia harus batalkan. Ini kalau kondisi normal, bukan karena sakit yang dia derita. Iya. Kecuali dia ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, dia pastikan dulu setelah selesai salat. Kalau dia dapati adanya basahan, berarti betul. Dugaan kuat dia memang kencing. Maka dia mengulang salatnya. Setelah dia ganti celana dan dia mengulang wudhu, ya, dan mengulang salat dari awal lagi. Itu kalau bukan karena penyakit. Lain halnya, kalau karena penyakit yang dia derita, dan dia sudah periksa ke dokter, dan dokter menyatakan ada sesuatu yang memang membuat dia mudah sekali, apa yang diistilahkan dengan beser, atau istilahnya tasalsul baul kalau dalam bahasa Arab, atau dalam ilmu kedokteran ada istilah lainnya, maka cukup bagi orang yang sakit tadi, sebelum memulai sholat, dia mengenakan semacam pampers. Ya, ada sesuatu yang akan menghalangi pakaiannya. Kalau di tengah sholat dia mengalami keluar, ya, air kencingnya. Ad-darurah tubihul mahdurah. Itu termasuk kondisi darurat, ya, maka hukum asalnya sesuatu itu dilarang menjadi boleh. Yang tadinya dilarang menjadi boleh. Demikian, ya. Kalau dia sudah mengenakan pampers sebelum sholat, ya, lalu di tengah sholat dia merasakan adanya yang keluar, jangan pedulikan. Sebagaimana perempuan yang istihadah, yang keluar darah setelah selesai masa haidnya, maka dia melakukan hal yang sama. Kalau di tengah sholat dia merasakan ada darah yang keluar, maka jangan dia hiraukan. Teruskan saja sholatnya dan sholatnya tetap sah. Insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Ada lagi? Ya, silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Om Johan. Suara saya terdengar Pak Ustadz? Jelas? Silakan. Pak Ustadz, iya. Ini biasa Pak Ustadz, mungkin ini dialami juga oleh orang-orang yang mungkin orang tua saya udah berumur juga gitu ya, tapi masih ibadahnya masih alhamdulillah sampai sekarang itu nggak ketinggalan nih Pak Ustadz ya, sama yang muda-muda, malah kadang ya kita kalah sama yang udah lebih tua gitu dibanding yang muda ya Pak Ustadz ya. Yang mau saya tanya, kadang kan kalau orang tua itu eh,
maksudnya gini, artinya pernah mengalami sakit, jadi sakitnya tuh artinya kadang suka bukan kentut, apa ya namanya ya Pak Ustadz ya, kadang-kadang mungkin karena, maaf ya Pak Ustadz ya, kalau ke belakang itu misalkan sebenarnya itu bukan kentut mungkin Pak Ustadz ya, tapi karena kan eh, mungkin karena apa ya, istilahnya itu peristaltik namanya ya kalau di apa di pencernaan itu. Jadi sebenarnya itu mungkin bukan kentut, tapi eh, apa ya, sisa gas ya, bukannya saya ini bukan mau jorok ya bosnya, cuman kadang jadinya tuh apakah kita itu penyakit, apa sebenarnya itu memang sebetulnya mungkin penyakit ya Pak Ustadz ya. Apakah kita harus wudhu lagi tuh gimana ya Pak Ustadz ya, atau memang ada rukhsah yang Allah Maha tahu, akhirnya ya sudah kita, karena kadang-kadang suka, kadang-kadang udah tua nggak terkendali gitu kan Pak Ustadz, tahu sendiri ya, itu gimana ya Pak Ustadz ya bagi orang tua yang sebenarnya dari sisi ibadah tuh ibadahnya sangat, kalau menurut saya Pak Ustadz, orang tua tuh kayak lebih, malah lebih ini daripada kita. Kadang-kadang yang muda agak malu nih kalau dengan orang tua kita yang ibadahnya masih semangat. Gimana sih? Silakan Pak Ustadz, itu aja pertanyaannya. Makasih Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Memang ketika kondisi tua, itu kondisi sudah melemah dan ada saja keluhan. Oleh karena itu, mumpung kita masih muda, masih sehat, masih normal, ya, masih bugar, perbanyak ibadah. Karena beribadah dalam kondisi normal itu lebih baik daripada kondisi ada kendala. Misalnya berdiri, itu lebih afdal daripada duduk. Ya, demikian juga dengan bersih dari najis, itu lebih afdal daripada ada najis padanya karena ada uzur. Nah, kalau seseorang di masa mudanya sudah membiasakan ketaatan dan amal saleh, maka di saat tua dia mengalami kondisi-kondisi yang diantaranya disebutkan tadi, maka tetap tercatat sebagai orang yang normal keadaannya, sehat. Ya, nah itulah keuntungan mereka yang telah terbiasa di masa mudanya dengan melakukan banyak amal saleh dan ibadah. Adapun terkait yang ditanyakan, kalau angin yang keluar, ya, itu jelas bisa dibedakan. Kalau dari dubur, jelas berbunyi atau berbau, itu membatalkan. Karena pasti itu melalui proses kimia yang ada di dalam perut. Beda halnya angin yang keluar atau bunyi yang keluar disebabkan gesekan urat-urat. Misalnya perempuan, ya, terkadang mengeluarkan suara bukan dari dubur tapi dari kubul, dari depan. Maka ini tidak membatalkan salatnya. Ya, tidak membatalkan salatnya. Nah, adapun yang ditanya, kalau yang keluar itu dari dubur, apapun bentuknya, sedikit ataupun banyak, itu membatalkan sholat. Maka kondisi yang sudah tua tadi, sebelum dia memulai sholat, hendaknya dia berbersih, ya, dia cebok. Kalau dia tidak mampu, maka kita sebagai anak yang melayaninya, dan itu termasuk berbakti kepada orang tua yang besar pahalanya. Kemudian setelah itu, sudah bersih, kita pakaikan pampers sama seperti yang pertanyaan pertama. Ya, kalau memang ternyata kondisinya ya sangat mudah mengalami gangguan pencernaan. Iya, kalau jelas yang keluar adalah kotoran, feses, maka itu membatalkan. Tapi kalau karena sakit yang diderita, maka itu termasuk rukhsah. Ya, oleh karena itu di antara hal yang dibolehkan menjamak dua salat adalah orang-orang yang seperti ini keadaannya. Ya, jadi kalau kondisi keadaannya lagi bagus, sudah bersih, sudah wudhu, kemudian mumpung masih stabil kondisinya, dia jamak dua salat, zuhur dan asar, atau maghrib dan isya dikerjakan di satu waktu. Boleh jamak takdim, boleh juga jamak takhir. Itu lebih baik daripada di tengah salat, kemudian dia merasakan ada najis yang keluar, entah dari depan ataupun dari belakang. Ya, karena hukum asalnya beribadah menghadap Allah itu dalam keadaan suci. Demikian, wallahu a'lam.
Terima kasih Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi pertanyaan? Kita buka satu lagi penanya. Mas Rahman barangkali ada pertanyaan? Atau Bu Sri? Boleh satu lagi nggak Pak? Boleh, Juga Pak Ustadz. Ya, ini satu lagi Pak Ustadz. silakan. Kalau sebenarnya ke orang tua juga ya Pak ya. Jadi kalau kadang kan orang tua kaki juga sakit gitu ya. Jadi kalau kadang sebenarnya kita ajak jalan-jalan nih Pak Ustadz. Kita ajak jalan-jalan terus sementara sebenarnya kan kakinya sendiri gitu kan sakit ya. Sakit nggak bisa untuk wudhu aja suka suka apa suka sulit gitu. Nah, padahal sebenarnya kita ajak jalan-jalan yang sebenarnya nggak boleh tuh menjamak atau mengkosor gitu ya. Nah, bagi orang tua kalau tadi nyambung tadi penjelasan Pak Ustadz, kalau misalkan itu Pak, kalau kita ajak jalan tapi ternyata itu tadi kondisi yang ngambil wudhunya terbatas itu aerosol tadi, itu bisa ya Pak Ustadz ya, walaupun sebetulnya kita jalan itu nggak 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 boleh gitu sebenarnya di jamak atau di kosan karena kan sebenarnya jarak itu dekat ya dengan yang nggak yang ke Bandung atau misalkan ke apa naik pesawat gitu tidak gitu maksudnya cuman kita ajak jalan tapi akhirnya karena jalan itu terus tadi sholatnya agak ngambil wudhunya agak susah jadi kemudian terus di jamak itu boleh nggak sih puasa gitu. Silakan. Makasih Pak Ustadz itu. Iya, barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Harus kita bedakan antara jamak dan qasar. Kalau qasar itu meringkas sholat, memangkas yang asalnya 4 menjadi 2. Dan itu pada sholat zuhur, asar, dan isya. Yang bisa dikosor hanya 3 sholat tersebut. Adapun maghrib dan subuh tidak bisa dikosor. Maghrib harus 3 rakaat, subuh harus tetap 2 rakaat. Ya. Nah itu namanya qasar. Orang yang dibolehkan mengqasar pasti dibolehkan menjamak karena dia musafir. Adapun tidak sebaliknya, orang yang dibolehkan menjamak belum tentu dia boleh mengqasar. Karena menjamak itu bukan hanya hak musafir, mukim pun boleh. Termasuk seperti kondisi yang Ibu tanyakan tadi. Misalnya jalan-jalan, refreshing, ngajak Ibu supaya senang, nggak bete di rumah terus, ya boleh saja. Nah, tapi ketika berada di luar rumah, bagaimana seandainya dijamak? Boleh. Sholat yang boleh dijamak, zuhur dan asar, atau maghrib dan isya. Kalau itu membuatnya lebih ringan. Ya, karena kesulitan toharohnya dan kesulitan kondisi fisiknya. Namun, rokaatnya tetap 4, tanpa dikosor. Zuhurnya 4, asarnya 4. Maghribnya 3, isyanya 4. Demikian. Nabi SAW pernah menjamak ya 2 salat padahal kondisinya tidak hujan, tidak juga dalam kondisi perang. Nabi lakukan hal seperti itu sebagai bentuk kecintaan dan kasih sayang kepada umatnya agar umatnya dibolehkan menjamak ya jika ada kebutuhan. Termasuk kebutuhan yang ditanyakan tadi ketika di tengah jalan-jalan ya apalagi kondisi lainnya misalnya ada hajatan ya apalagi kondisi karena sakit yang diderita lebih boleh lagi. Demikian Allahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, karena sudah lewat 1:30 ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya, Ustadz ya. Ya. Iya, Ustadz. Tafadhol dari Ustadz, kalimat penutup dari antum, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Iya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Bapak Ibu sekalian. Hadis yang ke-11 ini intinya mengajarkan kita untuk memiliki sikap wara, ya, dan kita sudah sebutkan definisi wara, yaitu meninggalkan sesuatu
yang mungkin bisa memudaratkan kehidupan akhirat kita. Nah, di antaranya hal-hal yang syubhat, hal-hal yang meragukan. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Ya, di antaranya hati itu nggak tenang. Ya, gimana supaya tenang? Nah, lakukan ya yang menenangkan jiwamu. Kemudian tadi kita sebutkan di antara contoh praktik meninggalkan sesuatu yang meragukan, di antaranya terkait dengan muamalah. Muamalah yang masih diragukan yang disebut dengan syubhat, atau terkait dengan hukum, yaitu meninggalkan perselisihan para ulama dengan cara apa? Memilih pendapat yang lebih berat. Ya, memilih pendapat yang lebih berat. Contohnya tadi salat berjamaah memang lebih berat berjamaah di masjid. Lebih berat kita mengatakan wajib, tapi itu lebih selamat dan lebih menenangkan jiwa. Demikian juga terkait dengan hukum rokok. Memang lebih berat mengatakan haram, apalagi di zaman sekarang terbukti bahayanya rokok. Itu bukan hanya bagi para perokok, namun juga bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka kita lebih memilih pendapat yang mengatakan haram. Ya, namun juga jangan memaksakan pendapat kepada mereka yang masih menganggapnya makruh. Untuk diri kita sendiri, kita lebih memilih pendapat yang lebih berat, yaitu yang mengatakan haram. Karena ternyata makruh, ya kita selamat. Ya. Atau kalau ternyata itu jelas keharamannya, maka kita selamat juga. Ya. Demikian diterapkan dalam perkara lainnya. Ya, intinya adalah kebenaran itu yang menenangkan jiwa kita, dan kebatilan itu yang membuat hati kita sesak, dada, dan ragu, tidak nyaman. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz, jazakumullah Baik, khair kepada kaum muslimin, muslimat sekalian yang sudah bergabung. Izin saya akhiri ya.